Cerita dibuka di era 1974 di mana diperlihatkan sebuah keluarga yang memiliki dua putra. Sayangnya wajah mereka tidak ditampilkan di film ini. Tapi yang bisa saya tangkap adalah satu putra mereka tampak tidak memiliki masalah. Sedangkan putranya yang satu lagi terlihat lebih hiperaktif hingga kedua orang tuanya harus mengikat kaki serta tangannya saat makan. Cerita lalu berpindah ke era modern di mana 6 orang muda-mudi berencana menonton sebuah pertandingan sepak bola esok hari. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk berangkat di malam hari. Di tengah perjalanan, mereka terpaksa harus lewat jalan pintas karena kebetulan jalan utama yang harus mereka lewati ditutup. Karena kelelahan, rombongan ini lalu memutuskan untuk menepi dan berkemah selama 1 malam di tempat tersebut. Saat mobil melintas, tanpa sengaja Wade membaca sebuah pelang bertuliskan House of Wax alias Rumah Lilin. Dan disinilah cerita yang sesungguhnya dimulai. Blake membawa rekan-rekannya masuk ke tengah hutan dengan alasan ia ingin sedikit privasi. Para muda-mudi ini mulai mendirikan tenda dan bersenang-senang malam itu. Tiba-tiba, sebuah mobil dengan lampu yang sangat terang menyorot ke arah muda-mudi ini. Karena silau, dari kejauhan Wade meminta agar si pengendara misterius mematikan lampu mobilnya. Karena tidak ada respon, Nick yang emosi langsung melemparkan botol minuman hingga mengakibatkan lampu mobil sebelah kiri pecah. Setelah kejadian tersebut, mobil misterius kemudian berlalu meninggalkan Nick CS. Keesokan harinya, kawanan muda-mudi ini tampak tergesa-gesa karena mereka bangun kesiangan. Di sisi lain, Carly dan Paige mencium aroma busuk di sekitar hutan. Karena penasaran, dua gadis ini lalu mencoba mencari sumber bau busuk yang sangat menyengat itu. Ketika berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba Carly terperosok masuk ke kubangan yang berisi bangkai hewan dengan jumlah yang sangat banyak. Selain itu, ia juga melihat potongan tangan di kubangan. Carly pun spontan berteriak dengan sangat kencang hingga membuat Wade dan kawan-kawan berlari dan mencoba menarik Carly dari kubangan. Tidak berselang lama, mereka melihat sebuah pickup datang. Awalnya, mereka pikir itu adalah mobil misterius yang semalam meneror mereka. Tapi saat diperhatikan, tidak ada kerusakan pada lampu di mobil tersebut. Si sopir pun keluar dari mobil dan melemparkan bangkai hewan dari mobilnya ke dalam kubangan. Carly yang penasaran kemudian memanggil si sopir pickup dan menanyakan potongan tangan yang ia lihat. Tapi rupanya ketika tangan ditarik itu hanyalah sebuah tangan dari sebuah patung. Si sopir mengatakan bahwa ia tidak sengaja menemukan benda tersebut minggu lalu di pinggir jalan. Si sopir lalu bertanya apa yang dilakukan WCS di tengah hutan. Wade pun menjawab bahwa semalam mereka berkemah di tempat tersebut dan sekarang mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tiba-tiba mobilnya rusak. Si sopir pun mengatakan bahwa ia memiliki teman yang bekerja di pom bensin di kota Ambrose. Si sopir lalu menyarankan agar WCS datang ke sana yang jaraknya kurang lebih 15 mil di ujung jalan. Singkat cerita, si sopir pickup menawarkan pada Wade tumpangan ke kota Ambrose. Sedangkan 4 rekan yang lain memutuskan untuk meninggalkan 2 rekannya karena mereka ingin menonton pertandingan sepak bola. Wade dan Carly akhirnya ikut bersama si sopir menuju kota Ambrose. Jalanan yang dilewati ternyata berada di tengah hutan. Tentu saja dengan kondisi mobil yang tua dan berbau tidak sedap serta tulang-tulang yang digantung di dalam mobil, Carly merasa ngeri dan tidak nyaman saat itu. Kondisi diperparah ketika ia tanpa sengaja melihat pisau yang diselipkan di pinggang si sopir. Mengetahui hal tersebut, si sopir malah seolah-olah sengaja memainkan pisau tersebut di hadapan Carly dan Wade. Dan tiba-tiba si sopir mengerem mobil dengan sangat mendadak. Bingung, Wade lalu bertanya di mana kota yang si sopir ceritakan. Si sopir pun menjawab jika kota tersebut ada di balik belokan di depan mereka. Si sopir lalu turun dan mengatakan harus mengganti gearnya menjadi 4 roda. Karena merasa takut jika nyawa mereka terancam, Wade dan Carly memutuskan untuk berjalan kaki saja menuju kota Ambrose. Beberapa saat kemudian, Wade dan Carly sampai di kota yang diceritakan oleh si sopir. Di tempat lain, rupanya Nick dan kawan-kawan terjebak macet yang sangat panjang. Bosan menunggu, Nick pun terus-terusan memaksa Blake untuk putar balik saja untuk menyusul Wade dan adiknya Carly. Karena macet yang panjang jelas tidak mungkin bagi mereka bisa menonton pertandingan. Cerita pun kemudian kembali ke Ambrose. Wade dan Carly masih merasa tidak menemukan hal-hal aneh, bahkan mereka merasa tempat tersebut sangat menyenangkan. Mereka akhirnya tiba di pom bensin yang diceritakan oleh si sopir saat di hutan. Namun sayangnya tempat tersebut tampak lengang, tidak ada kehidupan.
Tiba-tiba handphone Carly berdering. Saat diangkat, ternyata Paige meneleponnya dan mengatakan bahwa ia dan kawan-kawan akan putar balik dan tidak jadi menonton pertandingan. Mendengar ucapan Paige, Carly lalu menyebutkan lokasi mereka saat ini agar Paige dan kawan-kawan tidak kesulitan menemukannya. Wade yang tanpa sengaja melihat sebuah bangunan yang bertuliskan rumah lilin berniat untuk mengajak Carly datang ke sana. Tapi Carly menolak dan mengajak Wade untuk ke gereja. Carly pikir mungkin di sana ia bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membantu mereka. Sesampainya di dalam gereja, Wade dan Carly ternyata mendapati upacara kematian yang sedang diadakan di dalamnya lengkap dengan pendeta serta keluarga yang berkabung. Merasa datang di saat yang tidak tepat, Carly dan Wade bergegas keluar. Saat bingung akan melakukan apa, tiba-tiba seorang laki-laki yang ada di dalam gereja keluar menemui Wade dan juga Carly. Wade kemudian menceritakan tujuannya ke sana adalah untuk bertemu dengan Bo yang bekerja di pom bensin. Rupanya orang yang dicari ada di hadapan mereka. Mendengar cerita Wade, Bo kemudian pamit masuk kembali ke gereja dan berjanji akan menemui mereka berdua di pom bensin. Wade dan Carly akhirnya setuju dan kemudian mereka berlalu pergi. Untuk mengisi waktu sambil menunggu Bo selesai dengan acara pemakaman di gereja, Wade mengajak Carly untuk masuk ke rumah lilin. Sebelum masuk ke dalam, Wade menyadari jika bangunan tersebut terbuat dari lilin. Ia pun makin penasaran untuk melihat-lihat isi di dalamnya. Saat masuk ke dalam, Wade dan Carly menemukan ada banyak patung lilin di sana. Ia tampak sangat kagum dengan benda-benda yang semuanya terbuat dari lilin. Saat asik melihat-lihat, tanpa sengaja Wade menemukan seekor anjing yang awalnya ia kira itu adalah lilin. Tapi ternyata itu adalah seekor anjing hidup. Wade sendiri heran bagaimana mungkin di tempat tersebut ada seekor anjing, padahal di sana mereka sama sekali tidak melihat ada orang. Tiba-tiba, Carly menjerit ketika tanpa sengaja ia melihat seseorang berwajah menyeramkan mengintip dari balik jendela. Namun saat menoleh, orang tersebut telah hilang. Wade lalu berinisiatif untuk mengecek, tapi ia tidak menemukan siapa-siapa di sekitar bangunan tersebut. Sembari Wade mengecek dari luar, Carly yang tampak penasaran mencoba menyusuri tiap sudut ruangan yang dipenuhi oleh patung lilin. Tiba-tiba, Carly mendorong sebuah patung hingga hancur dan berlari ketakutan gara-gara Wade menggedor jendela dan membuatnya ketakutan. Ia bergegas keluar dan mengajak Wade untuk pergi dari tempat tersebut. Wade dan Carly kemudian tiba di sebuah toko onderdil milik Bo. Di sana, Wade mulai mencari-cari alat yang ia perlukan. Sampai akhirnya, tiba-tiba Bo mengejutkannya dengan muncul dari belakang. Karena tidak menemukan karet pegas berukuran 15, Bo kemudian menawarkan pada Wade agar ia dan Carly ke rumahnya saja. Bo beralasan jika kemungkinan barang yang tidak ada di toko biasanya ia taruh di rumah. Wade dan Carly akhirnya sepakat dengan ajakan Bo. Dalam perjalanan, Wade bercerita bahwa ia masuk ke rumah lilin. Bo lantas bercerita bahwa dulu rumah lilin banyak dikunjungi oleh orang-orang. Bangunan tersebut didirikan oleh seniman bernama Trudy. Carly yang penasaran juga menanyakan pada Bo tentang siapakah Vincent. Karena saat di dalam rumah lilin, Carly banyak menemukan pahatan bertuliskan Vincent. Bo lalu menjawab bahwa Vincent adalah salah satu anak Trudy. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di depan rumah Bo. Tapi yang lucu di sini adalah Carly malah masuk ke dalam pickup milik Bo dan mengatakan akan menunggu di mobil karena Wade numpang pipis di rumah Bo. Selain itu, ia juga mau menunggu teman-temannya yang akan menjemput mereka berdua. Hari mulai menjelang petang. Kebetulan Nick dan Dalton hanya berdua saja karena Blake memutuskan untuk berkemah di tengah hutan dan menghabiskan waktu berdua bersama kekasihnya. Di tengah perjalanan, Nick merasa heran karena kota yang mereka tuju bahkan tidak ada di dalam GPS. Selang beberapa saat, Wade keluar dari toilet dan tanpa sengaja melewati sebuah ruangan yang kebetulan pintunya terbuka. Karena penasaran, Wade akhirnya masuk ke dalam ruangan tersebut. Wade sendiri sempat takjub melihat barang-barang aneh yang tersimpan di dalamnya, termasuk beberapa botol yang berisi embrio hewan yang diawetkan. Penelusuran Wade rupanya tidak sampai di situ. Ia kembali melihat-lihat isi ruangan tersebut dan makin takjub karena melihat sebuah ruangan operasi sederhana dengan berbagai macam alat medis di dalamnya. Sementara itu, Carly yang mulai resah karena Wade tak kunjung keluar mencoba untuk melihat-lihat ke sekitar dan berdiri di depan mobil. Tapi siapa sangka Carly menemukan kenyataan bahwa ternyata mobil yang ada di hadapannya itu adalah mobil milik orang yang mendatangi mereka di tengah hutan. Sadar bahwa nyawa Wade dalam bahaya, Carly buru-buru membunyikan klakson mobil beberapa kali untuk memanggilnya.
Mendengar klakson dari Carly, Wade yang masih penasaran dengan isi di dalam ruangan tersebut kemudian memutuskan untuk keluar. Namun belum sempat keluar, tiba-tiba lampu di dalam ruangan mati. Dalam kegelapan, Wade berhasil meraih gagang pintu dan mencoba membukanya. Tapi ternyata seseorang sengaja mengunci pintu tersebut. Mulai panik, Wade kemudian menggedor-gedor pintu dan mencoba meminta tolong. Tapi naas, pria misterius bertopeng yang muncul dari ruang bawah tanah berhasil melukai Wade dengan menggunting kaki kanannya, hingga membuat Wade terjatuh dan mengerang kesakitan. Karena suasana yang gelap, Wade tidak bisa berbuat banyak setelah si pria bertopeng kembali menggunting dada Wade dan membuatnya pingsan dengan sebuah tendangan di wajahnya. Carly yang panik karena Wade tidak kunjung keluar lalu berinisiatif menghubungi Paige. Tapi sayangnya Carly malah terhubung oleh mailbox. Ia pun meninggalkan pesan kepada dua rekannya dan menceritakan perihal truk yang ia lihat saat di perkemahan. Belum selesai bercerita, tiba-tiba Bo muncul dengan membawa alat bengkel. Carly lantas bertanya pada Bo tentang keberadaan Wade. Tapi Bo mengatakan bahwa Wade mungkin masih di toilet. Menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya, Carly buru-buru masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu mobil. This is my truck. Kedok Bo kemudian terbongkar setelah Carly mengatakan jika ia mengetahui bahwa Bo adalah orang yang mendatangi mereka saat berkemah. Bo tiba-tiba memukul kaca mobil dan inilah yang terjadi. Sayangnya ban mobil truk selip hingga membuat Carly terjebak di dalamnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Carly dengan Bo. Carly yang terus berlari akhirnya terpaksa menghentikan langkahnya. Ia terkejut ketika kota-kota yang awalnya gelap gulita, tiba-tiba semua penerangan di toko-toko serta jalan menyala. Pandangan Carly lalu menuju pada sebuah gereja di mana ia sempat masuk ke sana tadi pagi. Carly pun berpikir bahwa pasti di sana ada orang yang bisa membantunya. Sesampainya di dalam gereja, Carly kaget setengah mati karena ternyata orang-orang yang ada di dalam ruangan hanyalah replika sebuah patung lilin. Rasanya makin campur aduk ketika tahu bahwa patung tersebut dari manusia asli. Tiba-tiba Carly mendengar suara jejak langkah kaki berjalan ke arah gereja yang rupanya itu adalah Bo. Carly yang kebetulan bersembunyi di balik baju pastor hanya bisa berdoa agar Bo tidak bisa menemukannya. Tapi apalah daya, Bo nyatanya berhasil mencium keberadaan Carly. Singkat cerita, Bo berhasil menangkap Carly dan menyekapnya di ruang bawah tanah pom bensin. Bo mengikat tangan Carly di sebuah kursi dengan lakban yang dibelitkan ke tangan dan kakinya. Pria misterius bertopeng itu diketahui bernama Vincent, saudara kembar Bo yang memiliki kelainan pada wajahnya. Vincent sendiri merupakan seorang seniman patung lilin sekaligus juga seorang psikopat dalam cerita ini. Wade yang belum begitu sadarkan diri hanya bisa pasrah ketika Vincent melepaskan pakaiannya dan melihat bagaimana Vincent menjahit luka di tubuhnya. Usai menjahit, Vincent lalu melumuri alis serta kumis Wade dengan lilin dan mencabutnya bersamaan. Wade yang malang hanya bisa berteriak menahan sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ia seperti dibuat lumpuh setelah sebelumnya Vincent menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Vincent kembali mengeksekusi tubuh Wade dengan menyemprotkan cairan lilin yang mendidih ke seluruh tubuhnya. Ngerinya lagi, Wade ternyata masih hidup dan yang saya heranin kok bisa ya dia masih bisa bertahan hidup. Di sisi lain, Nick bersama Dalton akhirnya tiba di ujung jalan yang tertutup. Sesampainya di Ambrose, Nick dan Dalton datang ke pom bensin dan mencari rekan-rekannya. Mengetahui hal tersebut, Bo buru-buru membekap mulut Carly dan mengancamnya dengan sebuah senjata tajam jika Carly nekat bersuara. Suara musik yang sangat kencang membuat Dalton dan Nick heran karena kota tersebut tampak sepi dan tidak ada manusia di dalamnya.
Nick dan Dalton akhirnya berpencar untuk mencari Wade dan Carly dan kembali bertemu di depan pom bensin. Saat menyusuri kota yang tampak seperti kota mati tersebut, tanpa sengaja Dalton melihat bangunan rumah lilin. Ia pun tertarik untuk masuk ke dalam dan melihat-lihat ke sekitar. Mengetahui jika Nick dan Dalton perlahan menjauh, kembali Bo melakukan aksi kejinya dengan mengelem mulut Carly. Tentunya hal tersebut sengaja ia lakukan agar aksinya tidak ketahuan. Usai menyekap Carly dan membuatnya tidak bisa berbicara, Bo kemudian keluar dari ruang bawah tanah dan meninggalkan Carly sendirian. Saat akan keluar dari gudang, tiba-tiba Nick menghampirinya. Ia pun bertanya pada Bo perihal adik serta kekasihnya Wade yang kebetulan mencari karet begas di kota Ambrose. Tapi Bo menjawab tidak tahu dan buru-buru pergi. Carly yang kebetulan tepat berada di bawah lorong dan mendengar semua percakapan antara Nick dan Bo lalu berusaha dengan susah payah untuk memberikan tanda akan keberadaannya. Ia pun berhasil mengeluarkan salah satu jarinya di sela-sela ventilasi yang tepat ada di belakang Bo. Dengar suara yang aneh, Nick lalu bertanya suara apa itu. Bo dengan santuy menjawab bahwa itu adalah suara anjingnya. Merasa kesal karena Carly berulah, Bo kemudian mengarang cerita bahwa saudaranya yang bernama Vincent sempat bertemu dengan Carly dan membantunya. Bo mengatakan mungkin saat ini Carly dan Wade ada di rumah sebelah. Dan saat Nick lengah, tiba-tiba Bo memotong tangan Carly dengan sebuah tang. Darah segar mengalir dengan deras dari jari Carly yang terpotong. Usai memotong jari Carly, Bo kembali berakting dan mengajak Nick untuk mampir ke rumahnya. Nick pun mengiyakan ajakan Bo karena siapa tahu ia bisa bertemu dengan adiknya di sana. Carly yang malang akhirnya menarik paksa kedua bibirnya yang melekat erat akibat lem. Upayanya pun tidak sia-sia meskipun bibirnya sampai berdarah-darah. Carly pun akhirnya berhasil berteriak memanggil Nick dan meminta tolong. Perkelahian antara Nick dan Bo pun terjadi usai kejadian tersebut. Nick bergegas masuk ke dalam gudang pom bensin usai mendengar suara Carly yang mengatakan bahwa ia ada di bawah. Dengan cekatan, Nick berhasil mengunci seluruh ruangan sehingga Bo tidak bisa masuk ke dalam. Setelah berhasil menemukan Carly, Nick segera melepas ikatan yang membelenggu tangan Carly. Nick serasa tidak percaya ketika ia melihat ujung jari Carly putus dan mengeluarkan banyak darah. Di tempat lain, Dalton yang penasaran dengan isi dari rumah lilin mulai memasuki gedung tersebut. Saat melihat-lihat ke sekitar, tiba-tiba Dalton menemukan Wade duduk di depan sebuah piano. Dalton pun menyapa dan menanyakan apa yang Wade lakukan di tempat tersebut. Tapi Wade hanya diam. Karena tidak mendapatkan respon, Dalton lalu menyentuh pipi Wade. Alih-alih bereaksi, Dalton malah mendapati kulit Wade mengelupas dengan daging segar yang menempel di pipinya. Wade yang masih hidup hanya bisa meneteskan air mata ketika Dalton terus-terusan mencungkil-cungkil kulit Wade. Vincent yang kesal karena melihat hasil karyanya dirusak oleh Dalton lalu mengamuk dan mengejar Dalton. Alhasil, Dalton yang terperosok ke dalam ruang bawah tanah rumah lilin harus meregang nyawa usai kepalanya dipenggal oleh Vincent. Cerita kemudian berlanjut pada Nick dan Carly yang masih terjebak di dalam gudang pom bensin. Nick yang mengetahui Bo pergi dengan truknya berupaya untuk menghubungi polisi, tapi sayangnya jaringan tidak terhubung. Carly kemudian teringat bahwa ia pernah melihat wanita yang ia lihat di sebuah rumah. Namun saat didatangi, pil pahit harus mereka telan karena ternyata wanita tua juga hanyalah sebuah patung. Carly lalu menceritakan bahwa semua yang ada di kota tersebut orang asli yang dibuat menjadi patung lilin. Di tempat lain, Blake dan Paige yang kebetulan tidak ikut rombongan sedang asyik berkemah di tengah hutan. Saat itulah tanpa sengaja Blake melihat handphone milik Paige tergeletak dan melihat ada pesan suara di layar handphone. Saat dibuka, Blake mendapati pesan singkat dari Carly yang mengatakan bahwa mereka mungkin dalam bahaya. Tapi naas, nasib Blake pun tak kalah tragis dengan nasib Dalton yang mati dibunuh oleh Vincent. Paige sendiri berhasil lolos dari kejaran Vincent saat hendak dibunuh ketika ia sedang tertidur lelap. Ia masuk ke dalam sebuah bangunan dan bersembunyi di sana. Tapi siapa sangka saat kakinya melangkah sebuah pisau yang tiba-tiba muncul dari bawah berhasil melukai kaki Paige hingga membuatnya terjatuh.
Dengan terpincang-pincang, Paige berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam mobil. Melihat Vincent yang tiba-tiba membuka pintu mobil, Paige spontan memukulkan sebuah tongkat ke wajah Vincent. Paige kemudian berlari keluar dari mobil. Tapi pada akhirnya, nyawa Paige pun berakhir dengan tragis usai Vincent melemparkan sebuah kayu dan menembus kepala Paige. Sang psikopat itu pun lalu merekam kematian Paige dengan handycam yang sebelumnya telah ia curi dari Dalton saat mereka ada di perkemahan. Carly dan Nick yang masih terjebak di kota lilin masih berusaha untuk mencari keberadaan rekan-rekan mereka. Nick pun mempersenjatai dirinya dengan sebuah busur yang ia ambil dari sebuah toko. Namun tiba-tiba Bo datang dan menembaki mereka berdua. Sekonyong-konyong Nick dan Carly berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah bioskop. Momen-momen menegangkan pun semakin terasa ketika Bo mulai masuk ke dalam bioskop. Ia menyisir satu persatu bangku di dalam bioskop untuk mencari keberadaan Nick serta Carly. Bo akhirnya berhasil menemukan Carly di antara barisan patung. Ia pun melepaskan sebuah tembakan tapi melesat karena Carly berhasil menghindar. Dari kejauhan, Nick berhasil melepaskan busur panahnya dan tepat mengenai lengan Bo. Saat Bo keluar dari gedung bioskop, rupanya Nick sudah berdiri tepat di depannya. Ia pun kembali melepaskan anak panah tepat mengenai dada Bo. Seketika, Bo langsung roboh dan pingsan. Carly dan Nick lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah Bo untuk mengambil handphone Carly yang tertinggal di dalam truk milik Bo. Namun saat sampai di depan truk, Carly sama sekali tidak menemukan handphonenya. Nick dan Carly kemudian memutuskan untuk menyusul Wade yang tak kunjung keluar dari dalam rumah Bo. Lewat pintu belakang, Nick dan Carly berhasil masuk ke dalam rumah Bo. Sesampainya di dalam, Carly tanpa sengaja menemukan sebuah artikel dan juga foto dari Bo serta Vincent saat mereka masih kecil. Ternyata mereka adalah kembar siam yang dipisahkan melalui operasi. Dan tiba-tiba Bo masuk ke dalam kamar ruangan di mana Carly dan Nick berada. Di dalam, Bo tampak berusaha mencabut anak panah yang menancap di lengan kiri serta dadanya. Carly sendiri tanpa sengaja melihat dari balik tirai kedatangan Vincent dengan truknya beserta mobil milik Blake dan juga mayat kedua rekannya. Carly yang terjebak di dalam ruangan bersama Bo dan Vincent hampir saja ketahuan karena Bo melihat selembar foto yang jatuh ke lantai. Tapi untungnya ia tidak berhasil menemukan Carly yang sempat bersembunyi di bawah meja biliar karena Carly sendiri sudah bersama Nick dan mereka masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Ternyata itu adalah ruangan pengendali lampu penerangan seluruh kota yang dibuat oleh Vincent dan Bo. Karena ketidaktahuan mereka, Nick dan Carly asal memainkan saklar. Bo dan Vincent yang mengetahui lampu kota tiba-tiba menyala dan mati berkali-kali tanpa susah payah mereka bisa mengetahui keberadaan dua mangsanya. Lanjut pada Carly dan Nick, tanpa sengaja mereka masuk ke sebuah ruangan yang mana di sana ia menemukan topi milik Dalton. Selain topi, Nick juga menemukan tubuh Dalton yang telah disemprot dengan lilin cair. Mengetahui rekannya telah tewas dengan cara yang tragis, mereka pun bergegas hendak keluar. Tapi Vincent sudah menghadang mereka berdua dan terjadilah perkelahian antara Nick dan Vincent. Namun akhirnya Nick berhasil menyelamatkan diri setelah ia menumpahkan lilin cair dan membuat kobaran api ruangan tersebut semakin besar. Siapa sangka jika lorong bawah tanah tersebut berujung pada rumah lilin tempat di mana patung-patung lilin berada. Bo yang sudah berdiri di depan pintu sebuah ruangan akhirnya berhadapan dengan Nick yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mereka kembali adu jotos di tengah kobaran api yang terus membakar rumah lilin. Bahkan beberapa patung mulai meleleh saking panasnya. Dalam perkelahian yang sengit, Bo berhasil melukai Nick dengan menusukkan pisaunya ke paha kanan Nick. Alhasil Nick pun langsung roboh. Carly sendiri langsung memukul kepala Bo berkali-kali dengan tongkat yang ia bawa hingga wajahnya hancur. Vincent yang tiba-tiba muncul dan melihat kematian Bo mengejar Carly yang coba kabur naik ke atas. Nick sendiri mencoba mengalihkan perhatian Vincent tapi sayangnya usahanya sia-sia. Bangunan yang mulai meleleh membuat Nick kesulitan untuk berjalan di atas lilin untuk menyusul Carly. Hal serupa juga dialami oleh Carly ketika ia terjebak di sebuah kamar dengan lantai yang mulai meleleh. Vincent sendiri berhasil menemukan keberadaan Carly di dalam sebuah kamar. Carly memohon pada Vincent agar ia tidak dibunuh. Untungnya Nick datang di saat yang tepat.
Duel antara kedua pria ini akhirnya tak terelakkan hingga tanpa sengaja Nick berhasil melepaskan topeng yang Vincent kenakan. Melihat topengnya terlepas, amarah Vincent makin kuat mendorong pisau yang hampir mengenai wajah Nick. Carly yang mendengar teriakan Nick bergegas menuju ruangan tempat di mana Nick dan Vincent berada. Singkat cerita, Carly mencabut pisau yang masih menancap di paha Nick dan menusukkannya ke dada Vincent. Nick lantas menendang tubuh Vincent hingga membuatnya jatuh dan terjun ke bawah. Bersamaan dengan bangunan yang terus meleleh dan api yang makin besar, Carly dan Nick berhasil keluar lewat dinding yang mereka gali dengan tangan. Di akhir kisah, rumah lilin beserta isinya akhirnya habis terbakar karena meleleh. Nick dan Carly sendiri berhasil selamat, sedangkan 4 rekan yang lain telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Keesokan harinya, para petugas kepolisian datang menjemput Nick dan Carly di Ambrose. Petugas mengatakan jika bukan karena kepulan asap kebakaran, mereka mungkin tidak akan datang ke tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Carly melihat si supir misterius melambaikan tangan pada Carly. Fakta yang mengejutkan adalah Trudy ternyata memiliki 3 orang anak dan bukan 2, di mana yang ketiga adalah si sopir misterius tersebut.